Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali dengan nomor NIM 050597037 dari Prodi Sistem Informasi UPBJC Jakarta. Oke, kali ini saya akan membuat tugas 2 algoritma pemrograman. Kita baca dulu soalnya sini. Buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongannya A sama dengan gajinya 5 juta, dan jika golongan B gajinya sama dengan 6.500.000. Jika golongan C maka gajinya 6.500.000. Oke. Jika karyawan tersebut lembur maka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok, dan jika gaji lemburnya 2 jam maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok, dan jika karyawan lemburnya 3 jam maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok, dan jika karyawan lemburnya 4 jam maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok, dan jika karyawan lemburnya lebih dari 5 jam maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Untuk inputannya pada programnya adalah golongan dan jam lembur. Oke. Outputnya tampilkan jumlah penghasilan dan gaji golongan. Oke, di sini kita buat dulu filenya, gaji jam lembur. Gaji jam lembur. Gaji karyawan, gaji jam lembur. Karyawan .java. Pastikan sudah menginstal yang namanya JDK ya, untuk mendebugging prosesnya. Oke, di sini karena ini inputnya scanner, kita input scan dulu. Scan input. Bentar, aduh salah ini. Kita delete dulu dah. Kita ulang. Gaji karyawan. .java. Oke, sini udah ada. Kita tulis inputan sini, input scanner, import scanner, Java, beauty scanner. Nah, ini ada nih. Oke, udah ke import ininya, biar gue sedikit masih. Kita tulis public statusnya ya. Ini public status ini sangat penting buat yang namanya file directory sebuah Java untuk menjalankan semuanya. Untuk menjalankan proses debugging itu menggunakan public status voids. Oke, di sini ada kesalahan di public status void-nya. Sintak token scanner. Di sini salah penulisannya. Java udah scanner. Sorry. Tadi bener. Di sini kita lupa menaruhkan titik koma. Nah, sudah masuk. Untuk mendirektori file scanner ini, dia menginput importannya dari Java. Oke, kita tulis di sini untuk scanner inputnya
scanner. Oke, kita tulis input. Sini udah kita masukin input. Oke, sama dengan new. Oke, atau data baru untuk memasukkan scanner, dan kita tulis saja data sini new scanner. Kita tulis titik 2, kita tulis di sini sistem. Oke, sistem. Oke, tulis sini in. Nah, ini udah ada in. Kita jangan lupa titik koma. Oke, udah masuk di sini untuk inputnya. Kita lanjut ke input golongannya. Kita tulis di sini input golongan dan jam lembur. Oke, lanjut kita sistem out. Nah, oke, lanjut kita masukin golongannya. Masukkan, kita pakai huruf yang bagus ya. Masukkan golongan untuk yang pertama, golongan. Oke, lanjut kita masukin golongannya apa di sini. Oke, golongannya tadi A sampai C ya. Kita pakai huruf besar di sini, A/B/C. Oke, kita lanjut. Jangan lupa titik 2 di sini. Jangan lupa titik 2 lagi, udah sini. Oke, ini sudah bisa ya untuk input golongan jam lemburnya. Lanjut kita input jam lemburnya. Oh iya, kita lupa masukkan data stringnya di sini. Data string, string golongan. Kita masukin dulu data stringnya untuk memasukkan file directory dan untuk memasukkan input teksnya. Input next kita tulis. Nah, ini ada, ini neckline ada, neck biasa ya. Kita take dulu, kita tulis topper. Tulis topper case ya. Oke, jangan lupa kita taruh format di sini, kurung tutup, kita titik koma. Oke, dan masuk di sini input golongannya di stringnya. Oke, file string ini tuh sangat berfungsi untuk menjalankan sebuah directory, untuk merun lah istilahnya, untuk gitulah. Oke, penjelasannya gimana ya. Udah, kita masukin lagi sistem outputnya di sini. Sorry ya, laptop saya agak nge-lag nih, sambil record sambil ngoding gitu. Output. Oke, kita masukin jam lemburnya. Masukkan jam lembur. Jangan lupa titik 2.
Oke, lanjut kita masukkan lagi, kita masukin karena dia posisinya itu apa tuh namanya, kalau jam lembur itu kan posisinya di sini, kita lihat dulu nama tagnya. Dia kan sebuah angka gitu ya, 1 jam gitu, maka kita memasukkan yang namanya data integral ya, untuk memasukkan angka ya, integral jam lembur ya. Jam lembur, oke, di sini jam lembur sama dengan input ya. Kita tulis next. Nah, ini next in ya, supaya di file direktorinya masuk. Dan sini jam lemburnya sudah masuk filenya. Oke, berhasil. Oke, di sini kita tulis double untuk memasukkan double pokoknya. Oke, kita tulis double gaji pokok. Oke, ini untuk memasukkan sebuah input dari kedua ini tersebut. Kita tulis gaji pokok, gaji pokok. Kita tulis sama dengan 0 dulu di sini. Oke, gaji pokoknya sudah masuk di data outputnya. Kita masuk double lagi, kita kasih lagi di sini gaji lembur. Oke, kita sama dengan di sini. Untuk ininya kita tulis 0 juga sama. Oke, dan di sini dia sudah masuk. Lanjut kita membuat data if-nya. Untuk menentukan gaji pokoknya, menentukan file untuk menentukan gaji pokoknya ya. Gaji pokok berdasarkan golongan. Oke, di sini kita masukin if input golongan titik ya, equals. Ini mengganggu nih, ini equalnya kita masukin sesuai tadi. Yang pertama yaitu A aja udah, jangan lupa kasih yang namanya itu titik 2 atas untuk memasukkan objeknya. Oke, sini sudah kita masukkan file direktorinya untuk memasukkan input objeknya. Oke, kita tulis di sini gaji pokok. Sesuai ya, jangan sampai salah. Nah, ini gaji pokok sama dengan kita tulis 5 juta ya. Nol ada berapa? 5 juta. Oke, 1 jan sama dengan 5000005. Oke, ada 5, sudah ada 5. Kita masukin lagi 6. Oke, oke, kita masukin lagi sini
titik komanya. Oke, gaji pokoknya sudah masuk. Kita tulis lagi di sini. Kita tulis LC untuk memasukkan file directory baru untuk input golongan golongan equal. Ini udah ada objeknya. Oke, saya tulis di sini untuk objeknya B. Oke, sudah masuk. Lanjut, kita kurung buka kurung tutup di sini. Oke, kita masukin gaji pokoknya dulu. Gaji pokok, nah ini ada gaji pokok, langsung kita masukin. Yang kedua yang B berapa ya? 6.500. 6.500. Oke, kita titik 2 di sini. Oke, objeknya sudah masuk. Kita lanjut lagi di sini untuk menambah file directory baru. If kita kurung buka kurung tutup golongan lembur, salah, tidak, golongannya jangan gaji lembur. Kita tulis titik, ini udah ada, tulis jangan lupa titik dulu, apa sih namanya, paragraf. Oke, kita tulis C, C nya C besar ya. Oke, syntax error, karena dia belum ada kurung buka kurung tutup. Memasukkan file direktorinya, kita masukkan gaji pokoknya terlebih dahulu untuk yang C. Salah, gaji pokok. Nah, ini ada gaji pokok yang berdasarkan golongannya. Ini berapa tadi? 9.500. 9.500. Jangan nge-lag ya laptop saya, sorry. Oke, kita taruh titik koma di sini. Oke, dia sudah masuk. Kita sini lagi, kita masukin file direktorinya lagi di sini. LC, kita kurung buka kurung tutup. Oke, kita masukkan sistem outputnya. Sistem out, kita tulis titik 2 apa sih namanya, paragrafnya, golongan, kita tulis ini golongan tidak valid. Kalau misalnya golongan tidak valid, misalnya dia salah ngasih objeknya, itu yang nggak bisa ya. Oke, di sini sudah, kita tulis di bawahnya return. Jangan lupa titik koma. Oke, udah masuk. Oke, lanjut. Kita lanjut menentukan gaji lembur berdasarkan
jam lembur. Oke, sini menentukan gaji jam lembur dan kita tulis sini if kita tulis sama seperti di atas jam lembur. Oke, ini udah ada. Kita slash oke, sama dengan kita tulis 1 sini, jangan lupa kita kurung tutup. Oke, di sini kita tulis gaji lembur. Oke, lanjut kita sama dengan kita tulis tadi karena 30% kita tulis 0,30. Oke, kenapa biar 0,30? Untuk memasukkan enggak 30%, karena biar memasukkan sebuah input itu menggunakan yang namanya angka ya, tidak ada persenan di sini. Oke, kita kali biasanya dia pakai simbol bintang ya. Oke, kita kali gaji pokok. Nah, ini ada nih gaji pokok. Oke, gaji pokok, jangan lupa titik 2 di sini. Oke, masuk. Oke, udah, kita salin aja terlebih dahulu ya. Kita buat lagi. Ngelek ya. Sini kita tulis LC untuk masukkan file directory barunya. Kita input lagi jam lembur. Oke, tidak ada. Slash tulis 2, kita tulis lagi kurung buka kurung tutup, dan kita masukkan gaji lemburnya sama dengan 0,32 ya, yang kedua 0,32. Kita kali lagi di sini, masukkan gaji pokok dan titik 2. Ini yang bentar biar rapi ya. Kita tulis titik koma di sini. Lanjut kita masukkan lagi, ini udah masuk. Kita tulis LC lagi untuk memasukkan file directory kedua. Kita tulis jam lembur. Oke, sini udah ada. Sama dengan 3 jam. Oke, yang 3 jam kita kurung tutup di sini. Oke, untuk memasukkan file gaji lemburnya. Oke, kita sama dengan 0,34 0,34 ya, atau yang bisa disebut persen, 0,34%. Sekali ya. Kita gaji lembur, gaji pokok. Oke, lanjut kita masukkan file di sini. LC lagi, masih banyak ya. 030, 032, 034, 36 belum. Oke, save jam lembur. Oke, sama dengan 4 jam. Kita kurung tutup di sini.
Terus gaji lembur sama dengan 0,36 ya. Kali gaji pokok. Oke, jangan lupa titik koma di sini untuk masukkan file direktornya. Oke, udah masuk. Oke, lanjut ke kelima ya. LC. If kita masukkan di sini jam lembur sama dengan yang ini lebih dari sama dengan 5 jam. Gaji pokoknya di sini oke, dari sini saya agak sedikit bingung. Lanjut gaji lembur. Oke, di sini sama dengan 0,3 berapa nih? 0,38 ya. 38 dikali gaji pokok. Oke. Lanjut titik 2 di sini. Oke, sudah masuk. Kita masukin sini LC nya. Aduh, harddisk. Kita masukkan LC. Jangan lupa kita promokan lagi. Gaji lembur, oke. Sama dengan 0. Oke, titik koma. Oke, udah masuk untuk file direktornya. Oke, kita masukin lagi di sini double-nya untuk double. Untuk totalnya, oke, total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Jangan lupa di sini titik koma. Masukkan file direktornya. Oke, udah masuk. Lanjut, kita masukkan outputnya. Sistem outputnya sistem output hasilnya ya. Kita tulis ini untuk output hasil penghitungan. Oke, lanjut sistem output. Oke, nah ini ada. Lanjut, kita titik 2 titik ini gaji pokok. Gaji pokok
gaji pokok. Kita masukkan gaji pokoknya di sini, file direktorinya. Jadi karena kita udah masukkan, kita tulis RP di sini ya untuk rupiahnya. Jangan lupa titik 2 di sini kita plus. Plus gaji pokok. Oke, kita masukin lagi sistem outputnya di sini bawah. Sistem. Nah, ini jangan lupa kita masukkan input gaji lemburnya. Gaji lembur RP kita plus lagi di sini gaji pokok ya, gaji lembur, sorry. Oke, kita masukin lagi di sini sistem outputnya. Oke, kita masukin sini total penghasilan. Untuk memasukkan file directory total penghasilan di sini. Total penghasilan. Penghasilan. Kita tulis di titik 2, jangan lupa kita tulis di sini RP-nya. Sorry agak nge-lag jadi saya laptop. Plus total. Nah, ini ada. Oke, kita run sini. Kita coba terminal ya, kita coba terlebih dahulu. Oke, lagi jalan. Oke, kita masukkan golongannya terlebih dahulu. Coba kita masukkan golongannya A. Masukkan kita jam lemburnya ke 1 coba. Dan untuk gaji pokoknya di sini sudah masuk ya. Gaji pokoknya 5 juta dan anunya 15 juta. Oke. Coba kita run lagi. Oke, coba yang kita kedua. Coba gaji pokok B ya. Kita masukin B, kita anuin 5 coba ya. Gaji pokoknya sini sudah tertera. Oke, udah kenal lagi kan. Coba kita yang C coba kita anu lagi ya, taran lagi. Oke, sudah bisa ya. Oke, kita masukkan golongan lagi, coba yang C bisa enggak ya. Coba kita masukkan gaji lemburnya berapa ya. Kita coba kita salahin ya, 8 masuk nggak? Wih, masuk juga ya, 8 jam. Berarti sini file direktorinya sudah berhasil ya. Tuh, jam lemburnya dan seterusnya. Oke, cukup sekian dari saya. Coba kita masukin salah dulu ya. Kalau udah jangan cukup sekian dulu ya. Kita masukin dulu. Kita masukin input golongannya yang salah. Coba G. Udah nggak? Bisa aja ya. Jam lembur 9. Tidak valid. Golongan tidak valid. Oke. Sini sudah saya
anuin golongannya tidak valid, golongan tidak valid untuk sistem yang beda dari inputnya A B C D. Ini kita tulis inputnya tidak valid ya. Sebenarnya kita juga bisa di sini untuk jamnya, untuk sistem outputnya di sini, tapi kita enggak ini aja supaya bisa menghitung ya, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam. Oke, kita coba kita run lagi di sini inputnya yang benar ya, input golongannya. Gak ngelik ya, bentar. Kita B. Oke, kita masukkan gaji lemburnya contoh 18 jam. Oke, di sini dia sudah menghitung. Oke, berhasil ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.